Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Pengembang SMK Miftahul Ulum Jatidhatar. Di sini saya akan memberikan cara untuk membuat soal penilaian akhir semester secara daring atau online dengan aplikasi Google Formulir. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Ya. Setelah itu kita buka Google Drive, ya. Ketik saja di situ Drive di kolom pencarian. Setelah keluar tampilan seperti ini, ya, langsung saja klik tanda plus atau baru di situ. Kemudian kita pilih lainnya. Nah, di menu yang pertama ada Google Formulir, kita pilih di situ. Nah, ini tampilan awal dari Google Formulir yang akan kita edit, ya. Jadi langsung saja di sini kita ketikkan, misalkan namanya adalah penilaian akhir semester dalam kurung mas. Jadi nanti kita buat sama seperti ini agar tampilan setiap soal yang kita berikan ke anak akan sama. Ya, seperti itu. Kemudian yang di sini pun sama, ya. Jadi kita buat sama, penilaian akhir semester dalam kurung pas genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, deskripsinya ini kita isi dengan mata pelajaran. Misalkan saya buat ini matematika. Kemudian kita enter, bawahnya kita berikan keterangan kelasnya, garis miring kompetensi. Ya, seperti itu. Ini saya buat kelas 10, garis miring untuk semua kompetensi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian baru untuk identitas siswa. Kenapa kita buat bagian baru? Jadi nanti setiap identitas, token, dan soal kita buat bagian-bagian tersendiri. Kenapa? Karena ketika nanti kita buat soal itu acak, maka identitas dan token tidak akan teracak. Seperti itu. Ya, jadi kita tambahkan bagian. Ya, tambahkan bagian. Nah, bagian yang pertama ini adalah untuk identitas siswa. Identitas siswa. Deskripsinya adalah isikan sesuai data, isikan sesuai data diri siswa masing-masing, ya. Nah, yang pertama itu adalah kita berikan kolom nama siswa, ya. Siswa. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah kita klik jawaban singkat, ya. Nah, setelah diklik jawaban singkat, kita aktifkan menu wajib diisi, ya. Kita aktifkan di sini. Ya, artinya nama siswa harus diisi, wajib diisi. Kalau tidak diisi berarti tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu untuk identitas siswa kita buat bagian baru lagi untuk kelasnya, kita buat bagian baru, ya. Kenapa? Agar ketika diacak tidak teracak, tidak ikut teracak, ya. Jadi kita buat bagian baru, judulnya masih sama yaitu identitas siswa. Deskripsinya kita samakan, isikan sesuai data diri siswa masing-masing, ya, seperti itu. Kemudian, nah, di sini baru kita tambah pertanyaan. Nah, identitas yang kedua apa? Identitas yang kedua adalah kelasnya. Kelas, kita kan kelas di sini sudah. Nah, untuk kelas di sini kita opsi jawabannya kita pilih drop down. Ya, kita pilih drop down. Agar apa? Agar siswa mengisikannya akan mudah, ya. Jadi kita pilihkan drop down dan tidak ada perbedaan. Jadi nanti ketika anak kalau mengetikkan sendiri maka ketikannya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu kita pilih yang drop down. Misalkan untuk kelas 10 jadi saya buat 10 AKL. Enter. 10 TBSM lagi. 10 TKJA. Selanjutnya 10 TKJ
B ya. Seperti itu. Jadi kita pilih drop down. Nah, selalu jangan sampai lupa untuk menu wajib diisi ini kita aktifkan ya. Nah, selanjutnya kita buat bagian baru. Untuk apa? Untuk tokennya. Kita buat bagian baru. Bagiannya adalah di sini token soal. Ya. Di sini masukkan token dengan benar agar dapat menampilkan soal. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita tambah pertanyaan. Nah, di sini baru untuk pengisian tokennya. Berarti token di sini masukkan token. Nah, untuk masukkan token di sini kita pilih jawaban singkat ya. Kemudian terserah Bapak Ibu mau berupa angka atau berupa teks ya. Misalkan kita buat teks ya. Kita pilih berisi. Nah, teksnya apa? Kata kuncinya. Misalkan saya buat kunci kecil semua. Nah, di sini adalah kata-kata jika anak atau siswa kita salah memasukkan tokennya. Misalkan, maaf, token yang Anda masukkan salah. Mohon periksa kembali. Ya, begitu. Ya, mungkin contohnya seperti itu. Nah, jangan lupa juga menu wajib diisi selalu kita aktifkan. Ya. Sudah, kata token sudah. Selanjutnya kita buat bagian yang terakhir yaitu bagian soal. Nah, kita tambahkan bagian lagi. Nah, di sini judulnya adalah soal pilihan ganda. Nah, begitu ya. Nah, deskripsinya, keterangannya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat dan benar ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tambahkan pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan di situ. Ya. Nah, di sini baru mulai kita buat soal satu per satu sampai 35 nomor ya. Ya, kita buat ya. Sampai ketentuan di SMK kita adalah 35 nomor soal pilihan ganda ya untuk kegiatan PAS ini. Jadi misalkan yang pertama saya buat tentukan konstanta dari persamaan kuadrat berikut. 3x kuadrat ya, 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0, misalkan begitu. Kemudian kita pilih di sini opsinya adalah pilihan ganda ya. Opsi pertama misalkan di situ 3. Kemudian opsi kedua adalah 5, terus 7, 2, yang selanjutnya adalah 8. Ya, seperti itu. Nah, di sini selalu diingat wajib diisi harus kita aktifkan ya. Nah, ini nanti silahkan dilanjutkan untuk membuat sampai 35 soal. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberikan kunci jawaban. Nah, di sini belum ada menunya. Untuk menampilkan menu di sini kita harus ke menu setting dulu. Nah, kita scroll ke atas ya. Kita pilih menu setelan di sini. Ada gambar gear di sini. Nah, di sini kita masuk ke presentasi. Nah, yang tadi ya, kita pilih acak urutan pertanyaan. Nah, di sini kita centang ya, kita acak urutan pertanyaan. Agar apa? Agar tidak ada kerjasama antar siswa ya. Kemudian di sini pesan konfirmasi jika anak sudah selesai mengerjakan dan sudah selesai mengirim. Misalkan begini, selamat jawaban Anda sudah terkirim. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, seperti itu. Misal kita buat seperti itu.
Ya, jadi di menu presentasi kita klik acak aturan urutan pertanyaan, kemudian pesan konfirmasi kita isikan jika anak yang sudah selesai mengirim jawaban. Kemudian di menu kuis, ya, di sini kita aktifkan menu jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Nah, responden dapat melihat. Nah, ini kita hilangkan semua karena kebijakan untuk pas genap tahun ini kita tidak terapkan poinnya jawaban benar, pertanyaan tak terjawab, kita tidak tunjukkan ke peserta atau ke siswa. Ya, jadi kita hilangkan semua checklistnya, kemudian kita klik simpan. Nah, sudah disimpan, kita scroll ke bawah kembali. Nah, di situ di pertanyaan yang kita buat tadi di bawah, ya, di bawah sebelah kiri, ini ada menu kunci jawaban. Silahkan diklik. Nah, di situ silahkan pilih jawabannya yang ada di opsi yang keberapa. Misalkan kita centang di sini. Kemudian kita berikan poin misalkan 2. Ya, jadi setiap jawaban benar akan mendapatkan poin 2. Jadi sudah, kalau sudah kita klik selesai. Ya. Nah, agar siswa juga tidak kerjasama, selain kita acak urutan pertanyaannya, kita acak juga opsinya. Ya, jadi kita klik di bawah kanan ini, kanan bawah ini ada titik 3. Kita centang acak urutan opsi. Nah, kita centang seperti itu. Ya, jadi untuk membuat soal tidak perlu memberikan nomor soal dan tidak perlu memberikan opsi A, B, C, D. Ya, jadi cukup langsung soalnya saja dan jawabannya, begitu. Ya, pilihan jawaban seperti itu. Nah, ini tinggal membuat sampai ke 35 soal. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kita tahu jumlah soal kita sudah 35 kalau tidak diberikan nomor? Mungkin seperti itu. Nah, kita bisa lihatnya di sini. Kita scroll paling atas. Nah, ini poin total. Di poin total ini ada tulisan di sini 2. Jadi karena saya baru membuat satu soal dan poin setiap soalnya adalah 2, jadi totalnya baru 2. Jadi kalau kita buat 35 dan setiap soalnya poinnya 2, jadi kalau sudah 35 soal berarti di sini total poinnya menunjukkan 70 poin. Begitu. Ya, jadi tidak perlu kita memberikan nomor, ya. Untuk mengetahui jumlahnya kita lihat total poinnya. Seperti itu. Bagaimana jika setiap soal diberikan poin 3? Berarti ya tinggal kalikan 3, 35 dikali 3 itu menjadi total poin. Seperti itu, ya. Nah, tinggal dilanjutkan pembuatan soalnya. Selanjutnya kita akan memberikan tema atau memberikan kop pada soal kita agar mencirikan, ya, bahwa ini kita buat dari lembaga SMK Miftahul Ulum Jati Datar. Ya, kita klik tema di sini, kemudian kita pilih gambar. Ya. Selanjutnya kita klik unggah, terus kemudian cari. Nah, di sini saya akan cari kop SMK upload. Nah, di sini open. Ya, seperti itu. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik selesai. Ya, jadi kop ini nanti akan saya bagikan melalui grup WhatsApp, ya. Nah, seperti itu tampilannya. Jadi ada kop ciri khas bahwa soal ini yang membuat adalah lembaga SMK Miftahul Ulum. Di dalam lembaga SMK Miftahul Ulum Jati Datar. Seperti itu, ya. Kemudian setelah ini setelah jadi semua, kita akan membuat waktunya, ya. Waktu soal ini dapat dibuka, ya. Jadi kita klik di sini ada pengaya, ya, di sini pengaya. Kita klik saja. Nah, di situ bisa pilih form limiter. Kalau belum ada, misalkan belum ada. Nah, kalau belum ada, silahkan klik titik 3 di atas ini. Nah, bisa diklik add-on, kemudian cari form limiter. Ya, klik add-on, kemudian di situ kita bisa pilih. Nah, kita bisa cari form limiter. Nah, ini dia. Nah, di sini tulisannya sudah terinstall. Nah, berarti tidak perlu install kembali karena sudah terinstall, ya. Kalau sudah diinstal, langsung saja kita buka, ya, form limiternya. Ya, sepertinya form limiter ada masalah, ya, di tempat saya.
Ya, nanti tinggal di form limiter itu nanti ada pengaturan tanggalnya, kemudian waktu kapan berakhir tesnya. Ya, silahkan nanti diedit sendiri. Kita sudah pernah mencobanya masing-masing guru. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai pembuatan soal ya sampai 35 nomor, selanjutnya kita tinggal klik kirim di sini. Ya, klik kirim di sini. Kemudian kita pilih gambar yang di sini ya. Ini. Nah, di sini karena linknya terlalu panjang, kita persingkat saja, perpendek. Ya, jadi sekian. Kemudian kita klik salin. Nah, kalau sudah disalin, Bapak Ibu tinggal buka Telegramnya ya, kemudian masuk ke grup Telegram ya, grup Telegram. Ya, kita masuk ke kumpulan link soal, kemudian kita pastekan ya link tersebut, link tadi ya. Kemudian kita ketikkan di situ ya, di spasi, setelah dikopikan linknya, dipastekan linknya, spasi mata pelajarannya tadi matematika ya, kelasnya spasi, kelasnya 10 semua karena semua kompetensi, kemudian buka kurung untuk tokennya karena saya buat tokennya kunci, saya ketikkan kunci. Nah, itu jadi pengumpulan link soalnya seperti itu melalui grup Telegram kumpulan link soal SMK Miftahul Ulum Jatidatar ya. Mungkin sampai di situ ya, semoga videonya bermanfaat dan semoga kegiatan PAS genap di tahun pelajaran 2019-2020 ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik untuk siswa-siswa kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.